Selamat pagi anak-anak Umis. Materi kita pada hari ini yaitu denah dan skala. Untuk materi kita kali ini kita akan membahas tentang denah. Yang paling utama yang harus kamu ketahui adalah arah mata angin. Nah, perhatikan baik-baik video yang Miss berikan berikut ini. Arah mata angin adalah panduan untuk menemukan atau menentukan arah. Ada 8 arah mata angin yang harus kita ketahui. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. Arah mata angin dapat digunakan pada peta dan denah. Kita dapat dengan mudah menemukan tempat pada peta atau denah dengan petunjuk arah mata angin. Untuk mengetahui arah mata angin, kita dapat menggunakan bayangan, arah terbit dan tenggelam matahari, atau kompas. Anak-anak, tahukah kalian matahari terbit dari arah timur? Saat kita membelakangi matahari, berarti kita menghadap ke arah barat. Lalu, tangan kanan kita di arah mana? Betul sekali, tangan kanan kita berada di arah utara. Berarti tangan kiri kita ada di arah selatan. Agar mudah diingat, ayo kita menghafalkan 8 arah mata angin sambil bernyanyi. Apakah kalian sudah siap? Yuk kita mulai. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Sekali lagi yuk, agar kita lebih hafal. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Setelah kita mengetahui tentang arah mata angin, sekarang kita akan belajar tentang denah. Denah merupakan gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat, seperti letak kota, jalan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan latihan 1 yang ada pada buku kamu. Boleh perhatikan dari buku halaman 97. Di sini terdapat denah, di mana pada denah tersebut kita akan mengerjakan 10 soal berikut ini. Nah, namun dari 10 soal ini, Miss akan mengerjakan beberapa soal. Selanjutnya nanti kamu lanjut yang mengerjakan pada buku tugas kamu masing-masing. Nah, perhatikan soal yang pertama. Di sebelah utara pasar terdapat, kita akan perhatikan pasar. Pasar di sini, sebelah utaranya pasar berarti adalah klinik. Lanjut, di sebelah timur masjid terdapat, sebelah timur, timurnya masjid terdapat, iya sama ya, klinik. Selanjutnya, di sebelah tenggara pasar terdapat, pasar yang ini, maka tenggaranya adalah supermarket. Kita dapat melihat berdasarkan arah mata angin yang ada di sebelah denah tersebut. Kamu boleh perhatikan yang ini, arah mata anginnya. Nanti disesuaikan dengan posisi yang ditanyakan. Di sebelah barat daya, kantor kelurahan terdapat. Barat daya, kantor kelurahan adalah adalah pasar. Nah, sekarang
Kamu akan mengerjakan soal nomor 5. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Titik-titik terletak di sebelah selatan rumah Tina. Kita perhatikan posisi rumah Tina. Nah, apa yang terletak di sebelah selatannya rumah Tina? Selatan berarti yaitu lapangan sepak bola. Artinya ini kita lengkapi kalimatnya adalah lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola terletak di sebelah selatannya rumah Tina. Ya kan? Selanjutnya nomor 7, titik-titik terletak di sebelah barat daya gereja. Perhatikan gereja di mana? Maka barat dayanya yaitu supermarket. Kita tuliskan di sini, supermarket terletak di sebelah barat daya gereja. Untuk nomor 8 dan nomor 10, kalian boleh kerjakan di buku tugas kalian. Satu lagi kita bahas nomor 9. Apa yang terletak di Jalan Kenanga dan di sebelahnya utara rumah Tina? Masih rumah Tina, utaranya yaitu adalah masjid. Masjid terletak di Jalan Kenanga dan di sebelah utaranya rumah Tina. Itu untuk penyelesaian nomor 9. Miss harapkan untuk nomor 5, 8, dan 10 kamu dapat kerjakan di buku tugas kamu. Sekarang perhatikan kembali pengertian tentang koordinat. Contoh cara menentukan posisi benda. Nah, bisa kita lihat ya, terdapat posisi hewan-hewan ternak pada bidang koordinat. Jadi, dalam bidang koordinat terdapat 2 sumbu ya. Yang pertama adalah sumbu datar atau lebih dikenal dengan sumbu absis atau bisa kita tuliskan sebagai sumbu X. Dan yang kedua adalah sumbu tegak atau biasa dikenal dengan sumbu ordinat atau bisa dituliskan sebagai sumbu Y. Nah, setelah kita memahami tentang jenis-jenis sumbu, langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan letak posisi hewan-hewan ternak berikut pada bidang koordinat. Yang pertama adalah kita akan menentukan letak sapi pada bidang koordinat, ya. Jadi sapi jika dilihat dari sumbu X mengarah ke titik A, maka bisa kita tuliskan karena dia sumbu mendatarnya mengarah ke titik A, maka X-nya adalah A. Kemudian jika dilihat dari sumbu tegak atau vertikal, sapi terletak di titik 2. Nah, jadi koordinat sapi adalah A, 2. Nah, anak-anak perlu diingat ya, dalam menuliskan koordinat kita harus menggunakan pasangan terurut X, Y. Jadi harus urut ya, X dulu, kemudian Y. Jangan sampai terbalik, Y dulu baru X, itu tidak tepat ya. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan letak koordinat ayam. Ayam jika dilihat dari sumbu berdatar mengarah ke titik B. Kemudian jika dilihat dari sumbu tegak mengarah ke titik 3. Maka koordinat ayam adalah B, 3. Selanjutnya, koordinat bebek. Bebek jika dilihat dari sumbu berdatar mengarah ke titik C. Dan jika dilihat dari sumbu tegak mengarah ke titik 1. Maka koordinat bebek adalah C, 1. Dan yang terakhir adalah koordinat domba. Domba jika dilihat dari sumbu X terletak di titik E, dan jika dilihat dari sumbu Y terletak di titik 3, maka koordinatnya domba adalah D, 3. Bisa dipahami ya? Berikutnya, kita akan menentukan letak tempat pada denah yang tergambarkan dalam bidang koordinat. Nah, jadi terdapat denah lokasi ya, sama seperti pelajaran kemarin. Sekarang kita akan menentukan koordinat dari lokasi-lokasi tersebut. Yang pertama adalah kita akan menentukan koordinat rumah. Bagaimana caranya? Sama yang seperti tadi, kita lihat dulu dari sumbu datar, kemudian dari sumbu tegak. Rumah jika dilihat dari sumbu berdatar berada di titik B. Ya, kita tuliskan X-nya B. Kemudian jika dilihat dari sumbu tegak mengarah ke titik 5, maka koordinat rumah adalah B, 5. Selanjutnya,
toko roti. Toko roti jika dilihat dari sumbu berdatar terletak di titik E. Dan jika dilihat dari sumbu tegak terletak di titik 1. Maka koordinat toko roti adalah E,1. Dan koordinat rumah sakit. Rumah sakit jika dilihat dari sumbu berdatar berada di titik A. Dan jika dilihat dari sumbu tegak berada di titik 2. Maka koordinat rumah sakit adalah A,2. Paham ya? Selanjutnya adalah menentukan letak tempat pada peta yang tergambarkan dalam bidang koordinat. Nah, berikut terdapat peta kota Bontang ya. Ini hanya beberapa lokasi saja yang tampil di sini. Nah, bisa kita lihat ya. Sekarang kita akan tentukan letak tempat berbas tengah. Koordinatnya berapa ya berbas tengah? Berbas tengah ini jika dilihat dari sumbu berdatar terletak di titik B. Kemudian jika dilihat dari sumbu tegak, maka di titik 2. Maka koordinat berbas tengah adalah B,2. Selanjutnya, koordinat Tanjung Laut. Tanjung Laut jika dilihat dari sumbu datar terletak di titik C, dan jika dilihat dari sumbu tegak terletak di titik 3. Maka koordinat Tanjung Laut adalah C,3. Dan yang terakhir adalah koordinat Bontang Baru. Bontang Baru jika dilihat dari sumbu berdatar terletak di titik C, dan jika dilihat dari sumbu tegak terletak di titik 5. Maka koordinat Bontang Baru adalah C,5. Baiklah, anak-anak Miss, berikut merupakan contoh dari koordinat posisi suatu benda atau suatu peta atau suatu kota. Nah, untuk itu, silahkan kerjakan tugas yang Miss berikan dan kumpulkan hari ini juga. Miss ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.